baik, teramat baik Tuhan, untuk kami boleh ada sampai saat ini karena kasih karunia-Mu Tuhan. Urapi setiap kami, terutama juga hamba-Mu yang menyampaikan sebagian dari firman-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib saja Tuhan. Kami sambut firman-Mu dengan penuh damai sejahtera hanya di dalam nama Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita yang diberkati katakan amin. Shalom semua, selamat pagi. Kemarin kita merayakan hari kemerdekaan ya, tadi sampai nyanyi Indonesia Raya ya. Luar biasa ya, sudah 67 tahun ya Jakarta, Indonesia ini merayakan kemerdekaannya ya. Tema saya pada pagi yang indah ini, saya akan katakan Tuhan Yesus tidak berubah. Amin. Ayo mari kita katakan bersama-sama, Tuhan Yesus tidak berubah. Amin. Nah, kita lihat ayatnya di Ibrani 13 ayat 8. Dikatakan Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Ada amin? Amin. Amin ya. Nah, apanya yang tidak berubah Tuhan Yesus? Kita lihat iklim ya. Iklim yang begitu katanya, adik saya yang di luar negeri dulu iklim itu berbeda sekali. Bulan Januari bahkan ke Februari udah gak ada musim dingin. Tapi sampai sekarang diubah iklim itu ya, bisa berubah sampai iklimnya sampai bulan 4 sampai bulan 5 itu masih tetap dingin ya. Saya nggak tahu Pak Brady yang kemarin pergi itu kedinginan apa nggak tahu di sini. Udah nggak ya, itu lainnya. Itu adik saya yang di Toronto ya. Nah, tapi kita lihat di India ya, di India panasnya itu sampai 40 derajat, saya baca di internet, sampai banyak yang meninggal gara-gara panas. Siapa yang suka panas? Pasti ditanya di sini, nggak ada yang suka panas ya. Saya kalau mati lampu aja saya nggak suka ya, karena saya tidur kalau tanpa AC nggak bisa tidur, betul lah. Ya kita kebiasaan nih. Nah ini kebiasaan yang nggak baik ya. Dulu saya waktu masih kecil nggak tahu tuh artinya AC, tidur asal udah capek geletak tidur aja udah ya. Tapi sekarang kita perlu ya hawa dingin itu. Nah saya mau tanya nih, apanya sih yang Tuhan Yesus tidak berubah? Ada yang tahu nggak? Nah kita klik. Kasihnya tidak berubah. Kita lihat ya di Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidupnya kekal. Nah, seperti saya dulu ya, saya nggak mengenal Yesus. Siapa itu Tuhan Yesus? Yang saya tahu Tuhan ini nggak kelihatan. Ternyata Tuhan Yesus juga tidak kelihatan ya. Tapi kita sudah tahu ya bahwa Tuhan Yesus itu adalah juru selamat kita, karena dikatakan tidak ada seorang pun yang akan sampai kepada Bapa di surga kalau tidak melalui Yesus anaknya. Nah itu saya pegang itu apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Ya, saya ada satu cerita tentang kasih Yesus. Ada yang tahu kan Tuhan Yesus? Siapa yang menyangkal Tuhan Yesus di dalam Alkitab? Petrus ya, sampai 3 kali dia menyangkal Tuhan Yesus. Terus siapa lagi? Yudas Iskariot ngapain? Jual Tuhan Yesus. Nah, tapi Tuhan Yesus di Yohanes 13 sampai dari ayat 1 sampai 8 itu Tuhan Yesus ngapain tuh? Coba. Saya singkat waktu aja ya. Yohanes 13 ayat 1 sampai 8 itu Tuhan Yesus meskipun muridnya Petrus menyangkal dia 3 kali, Yudas Iskariot menjual dia. Tapi dia ngapain? Dia tetap membasuh kaki murid-muridnya. Nah ini, kalau kita bisa nggak apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Nggak bisa ya. Bisa nggak di sini? Kalau disakitin sama anak buah, ataupun sama teman, ataupun sama saudara, bisa nggak kita seperti Tuhan Yesus mengampuni? Nah itu ngaku untuk dia nggak bisa. Saya juga nggak bisa, tapi harus bisa ya. Tapi enak kebanyakan sih ngomong bisa, tapi giliran datang mukanya kita udah lari duluan, udah ngumpet duluan. Biasa seperti itu ya. Tapi saya percaya di sini nggak ada yang seperti itu ya. Nggak ada yang ngaku maksud saya.
kita lihat cerita tentang kasih, ya. Itu tentang kasih yang saya akan beri contoh, itu kasih seorang pengusaha. Pengusaha ini kaya raya, pengusaha ini diberkati Tuhan. Pas hari malam itu ulang tahun mamanya. Mamanya itu kesukaannya karena saking selalu kebudayaan Barat diikuti, jadi mamanya itu suka dikasih bunga-bunga, rangkai bunga yang mahal-mahal, yang bagus, yang hidup. Akhirnya pengusaha itu belikan di toko bunga. Terus singkat cerita, tiba-tiba handphonenya berbunyi. Namanya juga pengusaha, ya. Jadi, halo Pak, bisa nggak malam ini kita ketemuan di hotel? Ada bisnis gede, kita bisa untung miliar Pak. Nah, saya mau tanya nih, kalau yang jadi pengusaha itu bisa nggak melakukan bagian yang sudah membeli bunga itu, terus bunga itu disampaikan kepada mamanya yang berulang tahun? Disampaikan? Ya enggak, pasti namanya juga pengusaha, maunya selalu untung. Nah itu, saya juga gitu, ya. Tapi saya nggak mau begitu, ya. Karena kasih Tuhan, seperti Tuhan katakan, setelah kita mengasihi Tuhan Allahmu, harus mengasihi sesamamu. Nah ini akhirnya pengusaha ini, karena dia pengusaha yang selalu mencari uang, akhirnya dia bilang sama toko bunga itu yang menjual bunga-bunga itu, Pak bisa nggak delivery? Antar berapa ongkosnya, saya tambahin. Namanya juga toko bunga, ya, bisa segala macam diantar, ya. Akhirnya singkat cerita dia tergesa-gesa, dia mau melari keluar dari tokonya. Ada satu anak kecil, usianya bangsa 7-8 tahun. Anak itu sedang menangis. Musa itu terasa melihat anak kecil itu, kenapa nangis ini anak kecil? Akhirnya ditanya, Dek, kenapa kamu menangis? Anak itu bilang, saya mau bunga sekuntum mawar putih yang ada di sana Om, tapi saya tidak diberikan karena saya tidak punya uang. Nah, akhirnya dia melihat ke tukang yang jual bunga itu, dia katakan, Pak, apa betul anak ini menangis ingin bunga seperti bunga mawar putih itu? Iya betul, tapi kalau dia tidak punya uang, gimana saya bisa kasih Pak? Berikan kepada anak itu, biar saya yang membayarnya. Wah, anak kecil itu senang banget. Dia pegang tangannya, Om, baik banget. Aduh, Om terima kasih banyak ya Om, ya Om begitu baik sama saya. Bersingkat cerita, Om permisi ya, saya mau buru-buru. Anak itu lagi mau lari, ditangkapnya tangan itu, anak kecil itu. Dan dikatakan, kalau ditanya sama pengusaha itu, kamu mau kemana? Saya mau mengantarkan bunga mawar putih ini Om. Kemana? Ke ibu saya. Di mana rumah kamu? Rumah saya di pengkolan sana Om, ya, belok ke kiri. Dan di situ ada Hotel Santika. Pas seberangnya itu tempatnya Om, rumah mama saya. Om itu kebetulan pas jalannya itu yang mau janjian dengan pengusaha yang mau ngasih kantau itu, ya. Akhirnya dia bilang udah sama Om aja ikut bareng. Om antar Om sekalian jalan ke sana. Aduh Om baik banget, nggak usah Om, nggak usah ngerepotin Om. Nggak apa-apa. Singkat cerita diantarnya. Begitu sampai belok, ini di mana Hotel Ibis, belok kiri Om. Nah itu ada Hotel Santika di seberang. Dia kaget. Ada yang tahu nggak di depan Hotel Santika itu apa? Di KS Tubun seberangnya. Petamburan, ya. Tempatnya apa itu? Kuburan. Hah? Dia kaget. Dia saking penasaran, masa sih rumahnya di kuburan anak kecil itu. Akhirnya dia terus mengatakan sampai di tempat, anak itu ngapain? Dia tetap memegang bunga serangkai mawar putih itu. Dia ngapain? Dia sujud di depan pusara ibunya. Dia katakan, Ma, hanya ini yang saya bisa persembahkan untuk Mama. Meskipun saya tidak membeli bunga mawar ini sendiri, tapi Om yang begitu baik ada di sini, Ma. Dia yang membayarkan dan dia memberikan kepada kami. Pengusaha itu nggak sengaja air matanya menetes. Dia langsung ambil sapu tangan, dia lap. Dia teringat dia yang sudah diberkati oleh Tuhan. Dia ingin memberi sesuatu buat mamanya, tapi
tapi karena ada urusan yang lain mendadak, dia begitu sepele seakan-akan gak ada persoalan, dia gantikan dengan tukang yang dagang itu suruh mengantarkannya. Akhirnya dia buru-buru diambil handphonenya, dia telepon kepada yang penjual bunga itu, "Pak, tolong mau tanya itu bunga yang saya pesan apa sudah diantar?" "Oh, ambil Pak, lagi ikat di atas motor." "Tolong Pak, dibatalkan saja, saya sendiri akan mengantarkan bunga mawar itu." Terkadang kita lupa ya, kita bisa diberkati oleh karena siapa? Karena orang tua kita juga, betul? Ya, dia yang menyekolahkan kita, dia yang ngajarin kita, dia yang semua segala-galanya, sampai sakit pun kita diobati, kita dipelihara oleh orang tua kita. Orang tua mana sih yang membiarkan anaknya sampai tidak berdaya, betul? Nah, ini pagi yang indah ini bukan sesuatu hal yang terkadang kita nggak pernah pikirkan, kadang kita menyepelekan hal seperti itu. Saya melihat teman saya, saudara saya yang ada yang sudah meninggal di kuburan mamanya, baru dia nangis, "Mama, saya selama hidup nggak pernah menyenangin mama, mama begitu cepat meninggal." Nah, itu namanya penyesalan yang tidak berguna, betul? Siapa yang masih punya orang tua di sini? Masih sering gak datang ke rumah orang tua kita? Kita ngajak mama, ngajak orang tua kita, bapak kita ya. Nah, hari ini pagi yang indah ya. Kita diingatkan oleh Tuhan, kita harus mengasihi orang tua kita, betul? Amin ya. Siapa yang mengasihi orang tua kita? Semua ya. Tapi boleh angkat tangan, tapi harus dilakukan ya. Karena emang sukar. Saya kadang-kadang juga sama istri saya, kalau main ke rumah mama 1 jam aja udah gak betah, tempatnya udah panas, pengen cepet-cepet pulang ya. Tapi jangan, karena orang tua mana sih yang selalu gak merindukan anaknya? Nanti deh, saya akan merasakan nanti kalau anak-anak saya sudah menikah, pasti saya berduaan terus, pasti apa sih yang kita harapkan? Pasti anak kita ya mau datang ke rumah, apalagi yang sudah punya cucunya nggak dibawa, kita kan juga pengen dia, betul? Ya. Nah, lakukan bagian itu yang terbaik, karena Tuhan katakan kasih Tuhan aja nggak terbatas, dia nggak biar meskipun disakiti oleh murid-muridnya, tapi dia lakukan tetap yang terbaik, dia mengasihi murid-muridnya. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dan yang kedua, ada yang tahu Tuhan Yesus tidak berubah apanya? Oh, ini cepetan nih. Mestinya saya tanya dulu ya. Gak apa-apa. Yang perhatiannya tidak berubah. Di Rut 1 ayat 6 dikatakan, kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Nah, di situ Tuhan selalu memperhatikan kita deh pasti. Siapa yang selama ini sadar Tuhan tetap memperhatikan kita? Pasti ya. Kalau Tuhan biarkan, wah kayak saya dulu. Kalau Tuhan nggak perhatikan saya dulu, wah segala macam apapun saya lakukan. Yang penting biar sikut sana sikut sini, yang penting cuan ya jalan terus. Tapi sekarang saya nggak mau seperti itu. Saya mau tetap berharap kepada Tuhan. Amin. Nah, jadi kita lihat Tuhan Yesus memperhatikan kita dari makanan, dari segala apa yang kita perlukan kehidupan sehari-hari. Mana yang Tuhan sediakan buat kita semua, betul? Ya, nggak ada yang kelaparan kan di sini? Nggak ada ya. Kemarin tiba-tiba saya terima satu SMS dari BlackBerry saya. Itu ada satu hamba Tuhan yang dia curhat dengan saya bahwa dia nggak tahu kenapa gerejanya begitu sekarang tidak ada jemaat ya, jemaatnya berkurang sehingga dia untuk makan aja sukar. Saya cerita sama istri saya bilang besok aja
saya nggak mau tunggu besok. Kalau terkadang kalau kita mau melakukan sesuatu kalau tunggu besok, kebanyakan suka nggak jadi. Betul? Saya mau melakukan yang terbaik karena saya tahu ini adalah bukti dari kasih yang saya harus terapkan dalam hidup saya. Saya datang ke apartemen sini, apa yang saya lakukan? Saya bagi itu, bukan hanya untuk hamba Tuhan itu. Saya bagi juga untuk yang kerja di sini tuh, yang di bagian parkir, satpam semua. Saya cuma bilang gini, Bapak kenal sama saya? Oh kenal, kenapa Pak Amin? Setelah saya bilang dia kenal sama saya, baru saya kasih itu. Ya, saya suka puji orang, ya. Karena kalau dia bilang nggak kenal, oh kalau nggak kenal ya sudah. Kan kita juga bilang ya, kalau kita tidak mengenal satu dengan lainnya, kasih itu nggak pernah ada, betul nggak? Ya, karena dia tahu saya di sini, oh sampai bukan saya bohong ya, saya kalau kesini, padahal saya nggak pengen berenang, tapi kan sekarang berenang pakai chip itu ya, mesti buka pintu apa. Sampai kalau sampai saya datang, biar saya pakai celana pendek nih, ya kayak orang apa ada begitu ya. Tapi selalu bilang, Pak, Bapak mau berenang? Pak, saya antar Pak. Sampai diantarin coba mau berenang. Padahal saya nggak mau ke sana. Saya pengen janjian dengan teman saya, ada sesuatu yang saya janji di sini gitu. Ya, jadi kita harus ingat Tuhan selalu memperhatikan kita semua dan Dia tidak pernah berubah. Amin. Ada satu lagu, sebenarnya saya nggak boleh nyanyi lagu ini ya, tapi saya nggak tahu Roh Kudus bilang harus kamu nyanyikan supaya kita ingat lagunya. Bila ku pandang ke langit, bulan dan segala bintang, ku heran kau memperhatikanku. Kau pilih dan kasihku memahkotaiku, sebab itu ku puji kau selamanya. Beri tepuk tangan kamu. Gak apa-apa ada musik ya, suara saya biar jelek biarin aja deh, saya cuek bebek. Yang penting Tuhan bilang kamu harus nyanyi. Padahal dulu saya nggak pernah nyanyi loh, nggak pernah nyanyi lagu-lagu rohani. Tapi sekarang saya paling suka menyanyi buat Tuhan. Amin. Dan yang ketiga, nah ini pemeliharaan Tuhan sampai hari ini pun tidak berubah buat kita semua. Amin. Ya, kita tahu ya, Tuhan pasti pelihara kita lah. Kita nggak usah takut akan hari esok, karena di Matius 6 ayat 33 ayat 34 mengatakan kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jangan kamu pikirkan, pasti akan yang terbaik kita akan dapatkan dari Tuhan. Amin. Ya, kita lihat ayatnya ya, pemeliharaan Tuhan itu ada di Mazmur 55 ayat 23. Dikatakan, serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Nah itu pedulinya Tuhan itu luar biasa buat kita semua. Ya, sampai hari ini kita dipelihara tetap baik. Amin. Ada yang nggak baik di sini, pemeliharaan Tuhan tetap baik ya. Kita kayak kemarin Pak Gembala bilang mau ke sini ada, mau ke sana ada. Yang penting pemeliharaan Tuhan tetap ada buat kita semua. Amin. Ya, mau beli ini cukup, mau beli itu cukup, betul? Nah, jadi kita harus ingat pemeliharaan Tuhan Yesus tidak berubah sampai kapanpun. Amin. Yang keempat, perlindungan Tuhan tidak berubah. Saya mau tanya, yang saat ini bebas dari segala mara bahaya ataupun kita kecelakaan sampai saat ini kita mengalami, boleh tangannya? Nggak ada kan? Tetap perlindungan, tetap sempurna kan? Kita dijauhkan dari segala macam mara bahaya. Ya, kayak kita terkadang kalau kita naik pesawat, pesawatnya delay, waduh kita marahnya bukan main, betul? Kalau delay sejam nggak apa-apa. Saya pernah naik pesawat pulang dari Semarang, delaynya 5 jam. Padahal saya udah keroncongan di jalan. Tapi puji Tuhan, akhirnya dari Mandala Air itu saya ingat disediakan makanan. Saya bilang boleh sering kalau tahu, katanya dapat makanan. Tapi sekarang nggak ada yang seperti itu. Sekarang duduk di pesawat makan angin katanya, betul? Ya,
Dulu enak loh kalau naik pesawat, wah dikasih makan, wah mau minum juga mau nambah boleh. Sekarang apa yang nambah, apa yang enggak, nggak ada semuanya itu, ya. Jadi kita harus menyadari bahwa pemeliharaannya tidak pernah berubah. Perlindungannya Tuhan Yesus tidak berubah. Kita lihat di Matius 10 ayat 29 sampai 33. Matius 10 ayat 29 demikian Tuhan, demikian firman Tuhan, bukankah burung pipit dijual dua ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu, dan kamu rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Kita nggak ada yang tahu ya rambut kita jumlahnya berapa ya. Kalau kita cukur aja terkadang banyak banget tuh rambutnya, ya. Buru-buru kita mau ngitungin, tapi Tuhan tahu. Ayat selanjutnya, sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyaknya burung pipit. Dan ayat 32, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. 33 yang terakhir, tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyakalnya di depan Bapakku di surga. Amin. Emang terkadang ikut Tuhan Yesus itu banyak pergumulannya. Kita harus sangkal diri kita. Siapa sih kita ini? Kita yang sudah hidup diberkati Tuhan sampai saat ini kita masih boleh ada. Itu karena apa? Karena perlindungan Tuhan itu selalu ada, sempurna buat kita semua. Amin. Merasakan nggak perlindungan Tuhan sampai saat ini selalu ada buat kita semua? Amin. Ya, kalau kita mau pergi kemana aja, mau berlibur, kita harus ingat apa yang harus kita lakukan, yaitu berdoa kepada Tuhan. Kita buka ya 1 Tawarim 4 ayat 10. Ini doa yang sungguh luar biasa yang memberkati saya. Saya terus pakai doa ini dalam kehidupan saya. Sampai dulu saya nggak bisa menghafal, tapi saya bisa mengubah sekarang doa ini dengan begitu indahnya buat Tuhan. Amin. Ada yang tahu itu doa apa? Doa Yabes, doa seorang ibu yang melahirkan anaknya. Saya percaya ibu-ibu mana yang melahirkan anaknya dibilang nggak sakit? Ada yang boleh angkat tangan ibu-ibu? Ada yang bilang saya ngelahirin anak? Nggak ada ya. Yang operasi aja saya lihat, aduh. Ya bayangin perut kayak ditusuk gitu terus dijahit ya pasti sakit lah. Nggak ada yang bilang oh enak, nggak ada yang seperti itu, ya. Dikatakan Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Saya ubah doanya ini, saya katakan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kami sekeluarga berlimpah-limpah dan memperluas daerah pelayananku, daerah bisnisku, daerah pekerjaanku. Kiranya tanganmu Tuhan menyertai aku kemanapun aku pergi, kemanapun aku bekerja, kemanapun anak-anak kami bersekolah. Tuhan pasti melindungi keluarga kami, dan malapetaka, kesakitan tidak akan menimpa keluarga kami. Amin. Bagus nih Tuhan. Bagus ya, ikutin ya. Pasti kita akan diberkati Tuhan. Mau diberkati Tuhan? Amin. Lakukan bagian itu untuk selalu Tuhan menyertai, memberkati dan melindungi kita semua. Amin. Yang terakhir, nah ini ya paling enak yang terakhir. Saya juga udah keringetan, saya juga bingung keringetannya. Janjinya tidak berubah sampai saat ini, dia tetap sama. Kan ada lagunya ya, janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji Tuhan adalah ya dan amin. Kalau manusia janjinya dia dan entah dulu, nanti deh, ntar aja deh Tuhan. Saya nggak berani janji. Saya ingat deh, waktu dulu saya bertobat, Tuhan Yesus datang melawat saya.
melalui bisikan ke telinga saya, aku datang melawan seluruh isi keluarga kamu. Itu saya ingat banget. Sampai saya bilang, saya dulu sembahyang kemana-mana, dewa-dewa gak ada yang pernah bisikin saya datang, gak pernah. Tapi Tuhan Yesus katakan, aku datang melawan seluruh isi keluarga kamu. Itu sungguh luar biasa. Amin. Kalau kita percaya, meskipun kita tidak melihat dengan mata, tapi Tuhan selalu ada dan Tuhan selalu menyertai kita semua. Amin. Ya, janjinya nggak pernah dia ingkari sekalipun. Jadi sampai teman saya bilang gini, terkadang kan manusia perlu istirahat, perlu tidur, betul nggak? Tapi ketahuilah, Tuhan Yesus itu tidak akan pernah tidur. Amin. Dia selalu ada di mana-mana, dan dia sekalipun tidak pernah tidur, dia selalu ada. Dia selalu menyertai kita, dia selalu melindungi kita, dia selalu tepat janjinya buat kita semua. Peroleh itu semua, apa yang kita inginkan, apa yang kita perlukan. Amin. Ya, Matius 28 ayat 30, kita lihat janjinya Tuhan seperti apa. Matius 28 ayat 20. Tuhan Yesus katakan apa? Dan ajarlah mereka melakukan semua yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah Tuhan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saya mau tanya nih, akhir zaman semakin enak gak buat kita semua? Menjanjikan kita bakalan enak, bakalan lebih baik. Enggak ya? Kita lihat ya, banyak manusia berseteru ya, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya, ya, saling gontok-gontokan, saling nggak peduli, ya, yang membuat kita nggak sejahtera ya untuk melewati akhir zaman nanti. Tapi percaya kepada Tuhan, janjinya tidak akan pernah dia meninggalkan kita. Dia selalu ada dan tidak berubah buat kita semua. Amin. Saya akan memutarkan film ya dari yang saya bawa. Boleh kita lihat pertunjukan sebentar ya. Ya, kita lihat tadi film tadi ya. Kita lihat bagian dari janjinya Tuhan, dia selalu ada buat kita semua. Kita lihat tadi film tadi, seorang bapak, meskipun dia lihat dia memiliki seorang anak, meskipun keterbelakangan mental ya anak itu, tapi dia tidak mau dibiarkan anaknya seperti itu yang tidak berguna. Tapi dia kembangkan bakatnya, dia mengajari, bahkan dia ikut dalam perlombaan-perlombaan sehingga dia bisa dikenal oleh banyak orang. Terkadang kita nggak mau ya, kita membatasi diri dalam pelayanan kita. Kita bilang kita nggak bisa, kita nggak mampu Tuhan. Kayak seperti saya dulu ya, saya bersaksi sedikit. Saya dulu sekolah juga nggak pinter, saya gagal dalam bersekolah. Saya SMA aja saya nggak tamat. Jujur saya mau katakan, karena saya bukan anak yang pintar, tapi Tuhan justru pakai saya untuk saya mau belajar terus tentang firman Tuhan. Saya ingat waktu saya bertobat, saya berkatakan kepada Tuhan, Tuhan, saya bukan hanya mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya, tapi saya mau tetap belajar firman Tuhan untuk saya lebih mengenal akan Engkau Tuhan. Beri saya kekuatan, beri apapun yang saya lakukan, saya bisa beri yang terbaik buat Tuhan. Amin. Kadang kita membatasi diri kita untuk belajar firman. Saya dulu pernah sekolah di Gereja Kristus Yesus. Itu teman saya masuk dalam Wonderful Gospel, saya dibawa oleh teman saya untuk belajar. Karena saya bersaksi kepada teman-teman, saya mau belajar firman. Dari situ teman saya ngajak belajar firman di sana. Saya ingat sekali waktu saya belajar firman Tuhan, gurunya ngomong gini, Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita ketahuilah, kalau kita sudah belajar firman Tuhan dan kita tidak melakukannya, dosanya melebihi orang yang tidak mengenal Kristus. Saya mau tanya,
kalau kita dengar suara itu, nasihat itu, kita orang bisa mundur. Saya mundur. 2 kali gurunya lewat ngomong begitu. Saya bilang, wah saya sekolah ini salah. Bukan di sini kayaknya tempat sekolah. Apalagi teman saya tapi nggak kalah putus asa. Dia ngomong gini sama saya, Pak tenang aja Pak, biar bego-bego yang penting lulus aja Pak, tetap lulus. Wah, itu nambahin semangat saya loh. Bener, saya pikir udah cuek aja, nggak bisa juga nggak apa-apa lah, cuek aja. Tapi Tuhan menuntun saya. Dulu waktu saya mau sekolah evangelis, saya ingat banget teman saya jemput. Sekolahnya jam 5, jam 4 saya udah dijemput, udah di kelas oleh. Saya mau bilang nggak mau, tapi nggak enak dijemput. Ya, akhirnya saya mau. Udah gitu saya diservis habis, saya diajak makan, saya diajak ngobrol dulu. Waduh, akhirnya mau nggak mau saya ikut terus. Tapi saya dengar suara Tuhan di saat saya sekolah 5 kali. Tuhan bilang apa? Aku sudah memberkati engkau. Aku sudah memberkatimu. Kamu punya motor, kamu punya mobil. Kenapa kamu tidak mau pergi sendiri? Bukankah itu bagian dari apa yang kau nasarkan buat aku? Kamu mau belajar firman-Ku dan melakukannya. Akhirnya yang ke-6, yang ke-7 teman saya nggak jemput lagi. Saya bilang, Pak, mau hujan geledek, mau apapun, saya tetap berangkat. Saya mau belajar firman Tuhan. Itulah yang Tuhan berikan buat kita. Apabila kita batasi diri, kita lepas semuanya itu dan kita berserah kepada Tuhan, dan Tuhan turun tangan. Ada satu pembelaan yang Tuhan nyatakan, dan Dia selalu tidak akan mempermalukan anaknya. Amin. Itulah yang dilakukan oleh Tuhan. Berarti janjinya luar biasa buat kita semua. Ya, kita harus tetap setia, dan kesetiaan yang teruji dan taat buat kita semua bisa memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan. Ya, di Ulangan 28 ayat 1 sampai 14 itu dibaca aja di rumah ya. Itu tentang berkat Tuhan. Kalau kita melakukan apapun yang kita kerjakan buat kemuliaan Tuhan, berkat itu akan kita terima. Amin. Ya, meskipun nggak enak. Terkadang kayak kemarin ya kita ikut live sampai Pak Gembala kita bilang jangan bosen ya sama saya ya. Ya, kadang-kadang kan kita bilang bosen juga ya, tapi harus kita buang itu semua. Ya, kita bukan untuk menyenangkan hati Gembala, tapi menyenangkan hati Tuhan. Amin. Ya. Padahal waktu sebelum saya kesini waktu kemarin live, saya pengen buka-buka sebenarnya bukunya. Tapi namanya juga orang sibuk, kadang-kadang juga malas. Saya jujur saya malas akhirnya. Saya aduh dosen ya. Padahal saya mental loh ngasih saya. Mah, ada 2-3 pelajaran yang saya belum klik di tempat buku saya. Terus saya, udahlah nggak usah. Gitu. Mah, maafin saya papa ya, papa bukan rahasia nih, ya. Karena bukan apa-apa. Terkadang roh itu yang mendorong saya untuk terus mau belajar firman Tuhan. Amin. Ya, karena kan dikatakan 1 Korintus 15 ayat 58 ya, itu ayat kesukaan saya itu. Coba boleh diklik. Emang terkadang roh penurut tetapi daging lemah. Betul? Itulah manusia. Ya. Dikatakan firman Tuhan, karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kita tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Amin. Ada satu upah yang Tuhan beri buat kita semua nanti. Siapa yang, saya mau tanya nih, siapa yang mau masuk surga? Oh, semua angkat tangan. Siapa yang mau melayani Tuhan? Pasti sedikit kan? Ya, kita harus benar-benar di Roma 12 ayat 11 yang menyatakan biarlah rohmu tetap menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Jangan kita punya roh yang kita lagi semangat, sebentar lagi. Tapi kebanyakan yang ahnya itu yang udah entar dulu nanti. Tapi saya percaya di sini nggak ada yang semua seperti itu ya. Semua di sini lulus kan kemarin live ya. Kemarin juga Pak Gembala bagi-bagi hadiah ya. Sayang saya tidak dapat itu hadiah ya. Tapi saya percaya saya dapat dari Tuhan sendiri. Amin. Ya. Saya akan menutup
hari ini hari yang sangat indah, yang istri saya pasti nggak menduga, juga anak-anak saya. Beri tepuk tangan dong. Kemarin tanggal 18 Agustus, saya ingat saya bertobat sudah 10 tahun. Selama dari kurun waktu 1 sampai 10, saya tidak pernah merayakan. Hari ini, saya akan merayakan. Amin. Kondisi saya udah cembetut tuh. Ya, apa pasti ada-ada aja. Tapi saya mau selalu bisa menyenangkan hati Tuhan. Saya mengucap syukur buat Tuhan atas kebaikannya, atas kemurahannya, atas perlindungannya yang selalu ada buat keluarga kami, sehingga keluarga kami bisa diberkati oleh Tuhan. Meskipun itu tidak secara materi, tapi saya percaya apapun hidup kita, di saat kita bangun pagi, itu kita sudah sehat, itu jauh melebihi segalanya. Amin. Ya, jangan kita pikirin, aduh kantong ini, aduh jangan. Kita datang hidup bangun pagi, kita harus katakan buat Tuhan lebih dahulu. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, kau baik, kau sungguh baik, kau memberi anugerah kehidupan. Sampai pagi ini saya masih boleh hidup. Saya minta hari ini, saya minta Pak Gembala yang kami kasih mendoakan keluarga kami untuk terus saya bisa setia melayani Tuhan. Amin. Semua saya mengajak untuk jemaat yang di sini, ayo kita setia melayani Tuhan. Karena kita nggak tahu hari esok seperti apa. Betul? Ya. Bahkan kematian setiap manusia itu rahasianya Tuhan. Tidak ada seorang pun yang tahu. Bahkan malaikat Tuhan pun nggak ada yang tahu. Hanya Yesus yang tahu. Amin. Saya akan nyanyi dulu. Setelah itu saya minta didoakan oleh Pak Gembala, Pak Freddy, dan saya juga bersama istri dan anak untuk maju ke depan untuk kita berdoa. Karena apa? Karena Pak Freddy juga pernah nanya sama saya loh. Saya bingung, saya pengen nanya deh sama kamu, kok kamu bisa ada di sini? Nah ini saya juga bingung, ya. Padahal kita dulu gereja, ya 5 tahun di sana, 4 tahun di sana, tapi Tuhan sudah menetapkan langkah-langkah kita untuk kita boleh ada di sini. Amin. Saya rindu jemaat-jemaat yang ada di sini, terus kita bawa jiwa buat Tuhan. Amin. Tuhan gak tanya lu di mana hartamu, di mana istrimu, di mana rumahmu. Yang Tuhan Yesus tanya, apa saja yang kau berbuat untuk aku selama kau berhidup. Amin. Yang kedua, berapa jiwa yang kau selamatkan untuk aku. Tuhan mau jiwa-jiwa yang selamatkan di luar sana. Karena di firman Tuhan dikatakan, benua ini sangat banyak, pekerja sedikit. Cobalah kita ubah. Benua ini banyak, pekerja lebih banyak. Amin. Terus menjalan manusia. Amin. Yuk, mari kita bangkit berdiri. Jadi ingat ya, yang pertama apa? Kasihnya tidak pernah berubah. Perhatiannya tidak pernah berubah. Pemeliharaannya tidak pernah berubah. Perlindungannya tidak pernah berubah. Dan janjinya pun tidak pernah berubah. Coba kita katakan kanan kiri. Siapa yang harus berubah? Amin. Katakan kanan kiri. Tuhan Yesus tidak berubah. Yang harus berubah saya yang harus berubah. Amin. Kita harus tetap menyenangkan hati Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku bersyukur buat kasih menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besar
biarlah ibu selalu menyenangkan hatimu. Betapa kamu melihat perbuatan tanganmu, ajaranmu, rasamu, yang akan hidupku. Sungguh tak akan berhenti bersama karyamu. Oh indahnya, oh yang kasihmu. Oh indahnya, oh yang kasihmu. Oh indahnya. Inilah pernyataan kami Tuhan. Kami bersyukur atas kasih karunia-Mu untuk kami peroleh ya Tuhan. Terima kasih atas segala apapun yang kami ada, sebagaimana kami ada sekarang ya Tuhan. Atas itu semua karena semua apa yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan, untuk kami boleh ada saat ini. Terima kasih Yesus. Kau baik, Kau sungguh baik. Kau memberi kami gembala yang sangat baik yang peduli dengan kami Tuhan. Untuk kami boleh terus melayani Kau Tuhan. Beri kami kesatuan hati di dalam pelayanan ini Tuhan. Untuk kami boleh memperbesarkan nama-Mu saja ya Tuhan di muka bumi ini. Berkati GBI Blessing ini ya Tuhan. Berkati kami semua. Kami sangat percaya Tuhan, kasih-Mu, perhatian-Mu, pemeliharaan-Mu, perlindungan-Mu, janji-Mu selalu ada buat setiap kami. Terima kasih juga buat apa yang kami boleh lakukan sampai saat ini ya Tuhan. Itu karena semata-mata kami harus membalas segala budi kebaikan-Mu Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami minta istri dan saya bersama kedua anak saya untuk maju, dan Pak Freddy mendoakan kami sekeluarga untuk kami tetap bisa melayani Tuhan, untuk kami tetap setia melayani Tuhan. Iya, kita tetap dalam hadirat Tuhan. Saya merasakan hadirat Tuhan begitu kuat pada siang hari ini. Oh haleluya, haleluya. Mari kita memuji Tuhan sekali lagi. Kita nyanyikan lagu yang tadi. Haleluya. Nyanyi lagu yang tadi. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Raja-Ku. Dengan apa? Dengan apa Ku membalas anugerah-Mu yang ajaib. Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajakan kemuliaan kuasa-Mu yang ada dalam hidupku. Sungguh ku takkan berhenti bersabda karya-Mu. Oh indahnya, oh yang kasih. Betapa ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajakan kemuliaan kuasa-Mu yang ada dalam hidupku. Sungguh ku takkan
saudara Tuhan, pada siang hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kepada Tuhan memelihara kehidupan kita, kasih-Nya tidak pernah berubah, kuasa-Nya tidak pernah berubah. Walaupun seringkali kita tidak melakukan kehendak-Nya, tapi Tuhan Yesus tetap setia. Bahkan Dia merelakan anak-Nya yang tunggal, Yesus Kristus, supaya kita memperoleh hidup yang kekal, supaya kita tidak binasa. Oleh sebab itu, untuk membalas kasih-Nya kepada Tuhan, biarkan pada siang hari ini kita berkomitmen di dalam hati kita masing-masing, dan kita katakan, Tuhan, aku mau menyerahkan hidup ke dalam tangan-Mu. Aku mau lebih taat kepada, aku mau lebih setia kepada, bahkan aku mau berkomitmen di dalam mereka. Seperti apa yang sudah dikatakan oleh hamba-Nya Komitmen, yang begitu rindu melihat keluarganya bisa melayani Tuhan. Dan di mana pada siang hari ini dia bisa memberitakan firman Tuhan, di mana istrinya juga sudah terlibat di dalam pelayanan, dan juga anak-anaknya juga sudah terlibat di dalam pelayanan di tempat ini. Begitu indahnya jika kita memiliki keluarga yang dapat melayani Tuhan. Oleh sebab itu kita berdoa, kita semua berdoa, dan saya akan berdoa untuk pemimpinan, dan saya nanti akan berdoa untuk kita semua. Mari saudara, kita arahkan tangan kita kepada hamba-Nya. Orang kasih karena kita datang. Bapa dalam surga, Kau melihat kerinduan hamba-Mu ini, di mana mereka rindu sekali Tuhan, melayani Tuhan lebih lagi dan lebih lagi. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami berdoa, berikan urapan yang baru bagi keluarga ini. Kami rindu Tuhan Yesus, keluarga ini akan menjadi dahsyat, keluarga ini akan menjadi berdampak bagi sekelilingnya, karena ada kasih Tuhan, ada kuasa Tuhan, ada berkat Tuhan, ada urapan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami berdoa Tuhan Yesus untuk hamba-Mu ini. Tuhan urapi dia, pakai dia lebih heran lagi untuk menyampaikan isi hati Bapa di surga. Pakai istrinya, pakai ketiga anaknya Tuhan Yesus Kristus, Linda dan Yani Tuhan Yesus. Dan kami berdoa Tuhan Yesus, keluarga ini akan berdampak untuk masyarakat sekitarnya Tuhan Yesus. Keluarga ini tidak pernah menjadi ekor, tapi menjadi kepala. Dan ada terang Kristus, ada kuasa Kristus yang boleh mengalir dalam keluarga ini. Perbaharui komitmen mereka Tuhan, dan mulai hari ini Tuhan pakai, dan apapun yang mereka rindukan Tuhan Yesus, Tuhan kabulkan doa-doa mereka. Terima kasih Roh Kudus, sekali lagi hamba memberkati mereka semuanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami memberkati keluarga ini. Haleluya. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Tuhan juga memberkati kehidupan mereka semuanya. Kerinduan mereka Tuhan Yesus di dalam melayani Tuhan, Tuhan juga memberkati. Kami rindukan Tuhan Yesus ada satu keharmonisan rumah tangga boleh ada dalam keluarga mereka. Ada air-air anggur yang manis yang Tuhan berikan di dalam keluarga mereka. Ada satu sekitar glory, ada satu komunian Tuhan yang boleh mengalir dalam keluarga mereka. Dan pekerjaan usaha mereka biarkan Tuhan memberkati. Kesehatan mereka biarkan Tuhan memberkati. Hubungan mereka antara orang tua dengan anak biarkan terjalin Tuhan Yesus bisa lebih harmonis lagi. Hubungan suami dan istri biarkan bisa terjalin lebih harmonis lagi ya Tuhan. Kami berkat Tuhan memberkati mereka semuanya. Terima kasih Tuhan. Pada siang hari ini tidak lupa juga kami akan memberikan persembahan kepada Tuhan Yesus Kristus. Biarkan Tuhan memberkati setiap persembahan ini menjadi untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk memperlebar, untuk memperluas pekerjaan-Mu di tempat ini.
Kami rindu Tuhan memberkati setiap persembahan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ya, kue ini membuktikan bahwa saya sudah dipilih Tuhan dan bertobat 10 tahun ya. Jadi kue ini ada ya, karena kita berulang tahun juga ya merayakannya ya. Terima kasih Andrew yang sudah meluangkan waktu juga tenaganya untuk bantu saya. Dan saya akan tiup lilinnya ya. Istrinya saya panggil dong. Istri anak, istri juga. Ya, saya juga mengucap syukur anak saya Marcelina Priscilla ya, dia sudah lulus dan hasilnya bagus sekali keluar. Itu karena kasih Tuhan ya, dan juga dia sekarang sudah diberkati Tuhan, sudah bisa bekerja di Tawar Lama ya. Doakan terus keluarga kami agar terus dapat melayani Tuhan lebih sungguh-sungguh ya. Kayaknya pegang ini. Nanti ini kuenya juga dibagi-bagiin ya, kita makan bersama ya.